Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-madhlumin. Sallallahu alaika ya maulaya wa ibna maulaya ya aba abdillah wa ala ansarika al-mujahidina baina yadayk. Faza man ittasama bihablikum wa amina man laja'a ila khisnikum. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bilangan bulan dalam 1 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang jumlah bulan dalam hitungan 1 tahun sejak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. 12 bulan itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu fungsi daripada adanya bulan dengan 12 bulan tersebut agar kita semua tahu tentang umur kita, agar kita tahu tentang tahun berapa tahun kita, berapa hidup, berapa lama kita telah hidup. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang amat mulia. Minha 4 hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang amat agung. Ada 4 bulan yang amat mulia. Ada 4 bulan yang sangat memiliki nilai sangat agung di dalamnya. Dinamakan Al-Hurum karena 4 bulan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Disebutkan dengan 4 hurum karena 4 bulan ini memiliki nilai tersendiri dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Orang Jawa menyebutnya Apit, Besar, Suro, dan Rajab. Di bulan Apit, bulan yang mulia atau yang kita sebut dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram serta Rajab. Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan mulia ini, di dalam riwayat disebutkan, dalam banyak hadis dijelaskan bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala
di 4 bulan ini, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang di zaman dahulu sebelum Islam, bulan ini sangat diagungkan oleh mereka. Bulan ini, terutama bulan suci Muharram, adalah bulan yang menurut umat sebelum Islam di zaman jahiliyah dianggapnya sebagai bulan yang amat agung, mulia, terhormat, dan mereka mengharamkan untuk melakukan peperangan. Ini salah satu daripada kelebihan bulan-bulan suci ini. Artinya bahwa bulan-bulan Muharram dan seterusnya 4 bulan ini atau 12 bulan itu sudah ada sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Muharram dan seterusnya tidak berarti dimulai dengan hijrahnya Nabi, tidak. Artinya bahwa bulan Muharram, bulan-bulan ini sudah ada sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard. Di hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada 12 bulan. Hanya saja umat Islam kemudian menjadikan simbol awal tahun Hijriyah dihitung sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Maka tahun itu kemudian dijadikan sebagai awal tahun hitungan tentang tahun Hijriyah. Sama seperti peristiwa Fil, tahun gajah, di mana Abrahah menyerang Ka'bah dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan tentaranya berupa burung ababil yang kemudian Abrahah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun itu kemudian dikenal dengan tahun gajah. Sama juga ketika kita sebut dengan tahun Masehi. Tahun Masehi dilakukan, diawali ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam lahir. Dan kemudian di awal kelahiran itulah dijadikan sebagai awal mula hitungan tahun Masehi. Berarti sebelum Masehi sudah ada tahun. Benar. Sudah ada bulan. Benar. Karena bulan itu jumlahnya adalah 12 bulan di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kalau kita hitung sejak Adam alaihissalatu wassalam sampai pada saat sekarang ini, bisa jadi hitungannya sudah jutaan tahun. Tapi ketika kita menghitung sejak dari hijrahnya Nabi sampai sekarang, berarti kita sekarang berada 43 ya, 43 atau 42, 43. Kalau kita melihat berangkat dari hitungan kelahiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kita baru sampai pada 2021. Intinya bahwa 12 bulan ini ada 4 bulan yang amat agung, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang harus menghargai 4 bulan tersebut. Barang siapa yang bermaksiat sebagaimana disebutkan dalam berbagai riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bermaksiat di bulan-bulan mulia tersebut, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemuliaan bulan Muharram ini menjadi hilang ketika Bani Umayyah telah melakukan penindasan, pembantaian kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehormatan bulan suci Muharram ini menjadi tidak bermakna ketika Bani Umayyah, khilafah atau khalifah Bani Umayyah membunuh dan membantai Al-Imam Al-Husain alaihissalatu wassalam. Sejak itu mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu mereka berusaha untuk menghilangkan kebesaran bulan suci Muharram dan kebesaran Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Ridha alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk menghidupkan dan mengingat peristiwa Karbala
bagian daripada tanggung jawab kita sebagai pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan malam Asyura, menghidupkan peringatan Al-Imamul Husain, menghidupkan ajaran Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dirimu, pedagangkah, ulamakah, pengusahakah, politisikah, selama kalian adalah mencintai Ahlul Bait Rasulullah, maka kita semua punya tanggung jawab, punya tugas yang sama untuk menghidupkan ajaran Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Harawi, Al-Imam Ridha alaihi salatu wassalam mengatakan, ahyu amrana. Kata Imam Ridha alaihi salatu wassalam, ahyu amrana, rahimallah man ahya amrana. Pertama, Imam Ridha menggunakan kalimat atau fi'il amr, ahyu, artinya hidupkanlah, kalian hidupkanlah. Apa yang harus dihidupkan? Amrona, urusan kami, ajaran kami. Hidupkan ajaran kami, hidupkan peringatan terhadap kami, hidupkan tentang apa yang ada pada diri kami. Ahyu amrona, sebuah perintah. Kemana khitabnya? Kepada seluruh pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Harawi mengatakan, qultu ya ibna Rasulillah wa kaifa yuhya amrukum. Bagaimana caranya bisa menghidupkan ajaramu atau urusanmu, ajaranmu? Al-Imam Ridha alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, an yata'allama ulumana. Satu, mempelajari tentang ilmu-ilmu kami. Dan yang kedua, wa yu'allimuhan nas, dan mengajarkan ilmu-ilmu kami kepada semua orang. Lalu Imam Ridha alaihi salatu wassalam menegaskan, fa innan nasa law alimu mahasina kalamina lattaba'una. Sekiranya umat manusia memahami, mengetahui tentang keindahan ucapan-ucapan kami, niscaya mereka akan mengikuti kami, kata Imam Ridha alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian, sebagai pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memiliki tugas dan tanggung jawab dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki tanggung jawab yang amat besar untuk melanjutkan misi Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Ridha alaihi salatu wassalam telah menjelaskan kepada kita tentang cara bagaimana kita harus menghidupkan ajaran Ahlul Bait Rasulullah. Di dalam Islam itu seluruh kaum muslimin sepakat bahwa rujukan yang bisa dijadikan sebagai rujukan agama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Sunnah adalah rujukan kedua setelah Al-Quranul Karim. Tapi Al-Quranul Karim, sunnah, maksud saya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berfungsi untuk menjelaskan Al-Quranul Karim. Al-Imam Syatibi tidak hanya dengan sunnah Nabi, tapi dia menambahkan tentang sunnah sahabat. Sunnah sahabat dijadikan sebagai hujjah syar'iyah, sehingga ketika mereka tidak menemukan misalnya dalam hadis, tapi sahabat Nabi melakukannya, maka bisa dijadikan sebagai hujjah syar'iyah. Sekalipun sebagian ulama Ahlus Sunnah juga menolaknya. Dalam madhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, sunnah termasuk kategori sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan kedua setelah Al-Qur'anul Karim adalah ucapan para imam al-ma'sumin dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena ahlul bait Rasulullah seperti disampaikan oleh Rasulullah, inni muhlifun fikum tsaqalain, atau inni tarikum fikum tsaqalain. Rasulullah meninggalkan kepada kita dua hal, yaitu kitabullah dan ahlul bait Rasulullah. Kalau ahlul bait Rasulullah ucapannya tidak menjadi hujjah syar'iyyah, maka Nabi tidak akan pernah berkata bahwa aku tinggalkan kepada kalian dua, Al-Quran wa itrati ahla baiti. Al-Imam Ridho alaihi salatu wassalam ketika ditanya, wahai imam, bagaimana caranya menghidupkan ajaranmu, bagaimana caranya menghidupkan urusanmu, Imam Ridho memberikan jawaban, yaitu pertama, an yata'allama ulumana. Tugas kita menghidupkan ajaran ahlul bait, satu, yaitu kita harus belajar, mempelajari tentang ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Bukan hanya tentang sejarahnya saja, akan tetapi juga tentang ajarannya, tentang prinsip-prinsip yang diajarkan oleh ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu berpikir, kita tidak bisa mengingkari sebuah kenyataan bahwa banyak umat Islam yang tidak memahami tentang ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memahami tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berbicara tentang Fatimahuz Zahra, yang dikenal dia adalah Fatimah, perempuan, anak wanita yang masih kecil, yang ketika Rasulullah salat, Fatimahuz Zahra mengganggunya. Ketika mereka berbicara tentang Imamul Husain, yang dibayangkan adalah cucu Nabi yang lucu dan bermain-main di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara tentang Al-Imamul Hasan wal Husain, bayangan mereka adalah bahwa Hasan Husain itu keturunan Nabi, cucu Nabi yang tersayang, tapi kemudian yang dikenal sebagai anak-anak kecil yang tidak ada nilainya, lucu-lucuan, sehingga hubungan yang dibangun adalah hubungan atifi, hubungan emosional. Padahal Fatimahuz Zahra sekian tahun hidup dan berperan aktif di dalam membantu dakwah ayahnya. Al-Hasan wal Husain memiliki peran penting di dalam dakwah dan menyebarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, menghidupkan ajaran ahlul bait artinya bahwa ahlul bait ini memiliki ajaran, memiliki prinsip, baik secara teologis. Para imam memiliki akidah yang jelas, persis seperti yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekedar membicara tentang keberkahan, saya tawasul dengan Imam Hasan wal Husain seperti yang kita lakukan dan yang mereka lakukan, hanya sekedar untuk tabarukan. Tidak, an yata'allama ulumana, mempelajari ilmu ahlul bait. Apa sih ilmu ahlul bait? Semuanya, baik itu politik, ekonomi, hukukul insan, keadilan dan lain sebagainya, ada di dalam ajaran ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal dan mempelajari ahlul bait tidak hanya sekedar meyakini tentang akidah kita secara hati, secara qalbian. Saya meyakini imam adalah orang yang suci, imam adalah orang yang maksum. Tidak. Kita harus mempelajari ilmu ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, karena ini tanggung jawab kita. Ini adalah tugas yang dipesankan oleh Imam Ridho alaihi salatu wassalam. Kita harus mempelajari tentang ajaran ahlul bait dan ahlul bait sebagai seorang imam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan, likulli ma'mumin imamun yaktadi bihi. Setiap makmum itu dia harus mengikuti imam. Likulli ma'mumin imamun yaktadi bihi. Ketika kita mengatakan Imam Ali, kalimat imam yang kita sematkan pada Imam Ali
Berbeda dengan orang yang kita menyematkan misalnya tentang kalimat Imam Khomeini, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Imam yang kita berikan pada Imam Ali bin Abi Thalib berbeda dengan imam-imam ini. Sama juga ketika mereka mengatakan Imam Ali juga berbeda dengan seperti yang kita pahami. Imam yang kita maksudkan Imam Ali bin Abi Thalib adalah imamun yang harus kita mengikutinya. Imamun yuqtada bihi, imam yang harus diikuti. Kita lihat bagaimana ketika seorang imam melakukan sholat, saat imamnya ruku, makmumnya juga ikut ruku. Ketika imamnya sujud, maka makmumnya ikut sujud. Tapi kalau imamnya ruku dan sujud, kemudian makmumnya tidak mengikuti ruku dan sujud, dia bukan sebagai makmum. Artinya apa? Kita harus meyakini bahwa itu kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Imam. Makanya dalam talqin itu yang ditanya apa? Marrabbuka wa man nabiyuka. Yang ditanya adalah marrabbuka, man, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kemudian waman imamuka, jawabannya apa? Siapa yang ditanya adalah siapa imammu, bukan apa imammu. Wama kitabuka, baru kita sebut apa kitabmu. Wama kiblatuka wama dinuka, yang ditanya apa agamamu, apa kiblatmu, apa kitabmu. Tapi pertanyaan sebelumnya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, yang ditanya adalah orang. Keyakinan kita kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam adalah keyakinan menjadi imam yang hatta sampai di kubur pun kita akan ditalkini dan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan datang ke kubur kita dan mempertanyakan siapa imammu. Oleh karena itu haditsun mutawatirun diriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah mengatakan man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Sapa wonge sing mati dalam keadaan tidak mengenal imamnya, imam zamannya, maka dia adalah mati jahiliyah. Maksudnya apa? Mati kafir, mati di luar Islam. Riwayat mutawatir dan diakui oleh semua orang. Itulah imam yang kita akan dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, bahkan di liang kubur. Maka di dalam talqin disebutkan ya fulan ibnu fulan, idza ja'aka malakani wa sa'alaka an rabbika wa an nabiyyika, dan seterusnya. Jadi keyakinan ini bukan sekedar keyakinan imam sebagai bentuk penghormatan seperti imam fulan, tapi ketika kita mengatakan Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, Imam Ali Zainal Abidin, artinya dia adalah imam kita, panutan kita, pegangan kita dunia dan akhirat. Bukan sebuah penghormatan. Ketika kita mengatakan Imam Khomeini, itu sebuah kalimat penghormatan. Ketika kita mengatakan Imam Syafi'i, Imam Syatibi, Imam Fulan, itu bentuk penghormatan. Tapi berbeda ketika kita mengatakan Imam Ali. An yata'allama ulumana. Kita bisa mengikuti ajaran Ahlul Bait ketika kita jadikan Ahlul Bait itu sebagai imam kita, pegangan kita, panutan kita, yang akan mengantarkan kita ke ridhonya Allah, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tugas kita apa yang kedua? Yang kedua adalah wa yu'allimuhan nas. Sebelum kita berbicara yang kedua ini, tanggung jawab kita tentang mempelajari ini tidak hanya sekedar majelis taklim atau majelis semacam ini. Pendidikan penting.
Kalian harus membuat madrasah, kalian harus membuat pesantren, lembaga dakwah dan lain sebagainya sebagai tanggung jawab kita untuk menyebarkan ajaran Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karena sejak dulu, sejak mereka membunuh Imam Ali bin Abi Thalib sampai kemudian Imamul Husain alaihi salatu wassalam, mereka berusaha untuk menutupi seluruh peristiwa keagungan dan kebesaran terhadap Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kalau bukan kita yang menyebarkan, kalau bukan kita yang berbicara tentang Ahlul Bait, lalu siapa lagi? Kita punya tanggung jawab di hadapan Allah. Tidakkah kita semua adalah mencintai Ahlul Bait Rasulullah? Tidakkah kita mencintai Al-Imam Al-Hasan wal Husain, Fatimah Zahra? Kenapa kita tidak pernah berbicara tentang apa yang terjadi pada Fatimah Zahra? Kenapa kita tidak pernah berbicara tentang apa yang terjadi pada Al-Hasan dan apa yang terjadi pada Imamul Husain dan seluruh keturunannya, Imam 12 imam hingga Imamul Mahdi? Penting. Dan yang kedua adalah wa yu'allimuhan nas. Anda punya tanggung jawab. Seakan Imam Ridho alaihi salatu wassalam, saya punya tanggung jawab untuk menyebarkan ajaranku, ajaran kakekku, ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi aku tidak mungkin bisa melakukannya sendiri. Kalianlah wahai para pecintaku yang bertanggung jawab untuk melanjutkan misiku. Satu, mempelajari ilmuku, dan yang kedua adalah mengajarkan ilmuku, ilmu Ahlul Bait kepada umat manusia. Umat manusia ada 3. Pertama adalah diri kita, internal kita harus mengajarkan kepada generasi kita. Anak-anak kalian kenalkan pada Ahlul Bait. Kalau sampai kalian memahami Ahlul Bait dan anak-anak kalian tidak mengenali, demi Allah kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang tidak mengajarkan kepada anak-anaknya tentang Ahlul Bait sementara dia tahu, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam haditsul qudsi, dalam hadis yang mutawatir maksud saya, Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya dalam hadis dalam kitab Durrul Mansur, Al-Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintakanlah anak-anak kalian atau ajarkanlah anak-anak kalian untuk mencintaiku dan mencintai keluargaku. Jangan sampai jadi egois. Kalian jangan sampai egois. Ajarkan kepada anak kalian dengan cara yang bijak. Kenalkan mereka. Apabila mereka masih anak-anak kecil, kau bisa ceritakan tentang siapa Hasan dan Husain. Kau bisa ceritakan tentang Fatimah Zahra. Jika mereka sudah dewasa dan perlu pemikiran, ajak diskusi. Ini tanggung jawab kita. Di internal kita, wa yu'allimuhan nas. Apa yang kalian ketahui tentang Ahlul Bait Nabi harus kalian kenalkan kepada keluarga, kenalkan kepada saudara, terutama keturunan kita dan anak-anak kita. Wa yu'allimuhan nas. Yang kedua, internal kita, keturunan kita. Yang kedua adalah umat Islam. Umat Islam ini sekarang berusaha untuk menjauh dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Orang bicara tentang Imam Husain enggan. Orang berbicara tentang Ali bin Abi Thalib enggan. Kenapa? Karena kalau sudah bicara Imam Ali bin Abi Thalib, berbicara tentang Fatimah Zahra, berbicara tentang Hasan dan Husain, terutama Asyura semacam ini, pasti dituduh sesat dan dianggap Syiah yang sesat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gerakan-gerakan syaitani yang berusaha menjauhkan umat Islam dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada mereka. Sampaikan tentang peristiwa Karbala, sampaikan tentang ucapan dan sabda para imam kepada umat Islam siapapun dia, dan jangan kemudian basa-basi. Apakah kita akan ragu-ragu mengucapkan Imamul Husain berkata demikian, Imam Ali berkata demikian, Imamul Hasan berkata demikian, Fatimah Zahra berkata demikian kepada orang lain? Anda takut? Anda hanya menyampaikan tentang Fatimah Zahra.
tentang ilmunya Fatimah Zahra, tentang ilmunya Imam Ali bin Abi Thalib, tentang ilmunya Imam Hasan dan Husain. Bukan dari kamu. Anda hanya menyampaikan saja. Wa yu'allimuhan nas. Sampaikan itu. Mereka biar paham siapa para imam Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah kepada semua umat manusia, baik yang muslim non muslim, mereka harus paham tentang Ahlul Bait Rasulullah, ajaran Ahlul Bait Rasulullah. Ketika mereka berbicara tentang hukukul insaniyah, hak-hak asasi manusia, para imam al-ma'sumin alaihi salatu wassalam sudah membicarakan sebelumnya. Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, dia punya ada sebuah catatan buku kecil namanya Hukukul Insan. Imam Ali Zainal Abidin membicarakan tentang hak anak terhadap orang tua, hak orang tua terhadap anak, hak rakyat kepada pemimpin, pemimpin kepada rakyat, hak tetangga kepada tetangganya, dan seterusnya. Diatur secara rinci dan dijelaskan oleh Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Hukukul Insan atau Risalatul Hukuk, kalau tidak salah bukunya namanya Risalatul Hukuk. Sebelum orang-orang barat berbicara tentang hak manusia, hak asasi manusia, Imam Ali Zainal Abidin sudah berbicara. Nilai keadilan, nilai politik, kepemimpinan dan lain sebagainya ada pada para imam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, sebelum mereka berbicara, orang-orang bicara tentang demokrasi, berbicara tentang keadilan dan lain sebagainya, Imam Ali sudah berbicara tentang keadilan. Dalam kitab Nahjul Balaghah, menurut saya kalian wajib punya buku kitab ini, namanya Nahjul Balaghah dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nahjul Balaghah ada yang ditulis oleh Muhammad Abduh, ada juga banyak jumlahnya. Adalah kalimat kumpulan-kumpulan dari khutbahnya Imam Ali bin Abi Thalib, baik terkait dengan akidah, tentang penciptaan, tentang Tuhan, tentang kenabian, tentang akhirat, surga, neraka dan lain sebagainya, termasuk kepemimpinan dan lain sebagainya, ada pada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Tanggung jawab kita, kewajiban kita adalah mengajarkan, menyampaikan, mengenalkan kepada orang. Imam Ali Zainal, Imam Muhammadul Baqir alaihi salatu wassalam, Imamur Ridha maksud saya, Al-Imamur Ridha alaihi salatu wassalam, terakhir beliau mengatakan, fa innan nasa law alimu mahasina kalamina lattaba'una. Andai saja semua orang mendengar, memahami, mengetahui tentang keindahan ucapan kita, niscaya mereka akan mengikuti kami. Tapi ucapan Ahlul Bait Rasulullah ini senantiasa dibungkam. Pembicaraan Ahlul Bait Rasulullah senantiasa dibungkam. Mereka kemudian seakan-akan dihilangkan. Mereka berusaha untuk mematikan cahaya ilahi. Yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya ilahi yang dibawa oleh Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang untuk memperingati Asyura pun mereka takut. Berbicara tentang Asyura pun mereka takut. Sekarang ini sebagian para kiai berbicara tentang kenapa orang Jawa tidak melakukan macam-macam di bulan Asyura, karena memiliki penghormatan kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua kalau kita baca sejarah, terutama Ibnu Taimiyah berbicara tentang Imam Husain, mereka menafikan bahwa pembunuhnya itu adalah Yazid bin Muawiyah. Mereka, Ibnu Taimiyah menafikan bahwa pembunuhnya itu adalah Ubaidillah bin Ziyad. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan pembunuhnya adalah para pecintanya sendiri. Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu saudara sekalian, insya Allah di malam-malam yang akan datang kita akan bicarakan tentang tanggapan tentang Asyura kalangan kaum muslimin seperti apa.
Inilah sekilas tentang bagaimana mengenal diri kita dan tugas kita sebagai pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Ahlul Bait. Mereka berusaha untuk membuat saingan-saingan terhadap Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Asyura yang sedemikian dahsyat jarang diketahui oleh orang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pecinta Imamul Husain alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwa di malam-malam semacam ini Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam berada di padang Karbala. Mereka tanpa air, mereka tanpa makan. Semua pintu menuju air Furat atau yang kita sebut dengan Sungai Efrat telah tertutup. Mereka terblokir, tidak ada makanan, tidak ada minuman, semua habis. Yang ada dalam bayangan para imam, Imamul Husain dan pengikut-pengikutnya hanya satu, yaitu kematian. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dalam keadaan semacam itu pun di malam terakhir Imamul Husain alaihi salatu wassalam meminta semua orang untuk meninggalkannya. Dia tidak ingin merepotkan orang lain. Kata Imamul Husain, wahai sahabat-sahabatku itu dengan 70 orang itu, wahai sahabat-sahabatku, apabila datang malam nanti, malam tiba, pergilah kalian, tinggalkan aku sendirian dan pergilah di tengah kegelapan malam. Al-Imamul Husain sampaikan ini karena ia tidak ingin ada pesan bahwa kesan itu memaksakan diri para pengikutnya. Oleh karena itu kecintaan para sahabat Imamul Husain adalah kecintaan dan kesetiaan yang murni. Sampai-sampai Imamul Husain mengatakan, ma ra'aitu ashaban awfa min ashabi. Aku tidak menemukan sahabat yang paling setia seperti halnya sahabatku. Setia sehidup semati di Karbala. Berbeda dengan ashabul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Imamul Husain adalah sahabat-sahabat yang sangat setia yang ada di padang Karbala. Di saat diperintahkan pergi meninggalkannya, tidak satu pun mau meninggalkannya. Satu persatu mengatakan, ya benar Rasulullah, sungguh hina jika aku ini hidup dan engkau mati. Allah, di antara mereka ada yang berkata, demi Allah sekiranya aku dihidupkan kembali, aku mati bersamamu dan hidupkan kembali dan seterusnya 1000 kali, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Abdillah al-Husain. Kesetiaan ini yang dihadapi oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian, di malam-malam yang semacam ini Ashabul Husain alaihi salatu wassalam di hari-hari Asyura, di malam-malam Asyura tidak pernah terdengar di dalam kemahnya kecuali mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, melakukan salat dan ibadah, membaca Al-Qur'anul Karim yang kemudian paginya mereka akan terbunuh satu persatu. Saudara sekalian, sungguh seorang Hur Ar-Riyahi adalah orang yang pertama kali menghalangi perjalanan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Di hari Asyura ketika ia menyaksikan Imamul Husain sendirian. Imamul Husain sendirian, semua sahabatnya telah terbunuh. Imamul Husain berkata dan berteriak, amamin mu'inin yu'inuna. Adakah di antara kalian yang mau membantu kami? Amamin nasirin yansuruna. Adakah di antara kalian atau di antara orang-orang yang mau menolong kami? Tidak satupun orang yang menolong Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Hur Ar-Riyahi yang saat itu dia sedang bersama anaknya yang berpihak kepada Bani Umayyah, berpihak kepada Ubaidillah bin Ziyad, mendengar teriakan Abu Abdillah al-Husain alaihi salatu wassalam. Ia meminta anaknya untuk menemui Imamul Husain. Anaknya menuju Imamul Husain. Dia pun pergi menuju Imamul Husain.
Khur Ar-Riyahi berkata kepada Abu Abdillah Al-Husain, "Ya Aba Abdillah, hal min taubah, adakah tempat untuk bertaubat bagiku wahai Abu Abdillah? Akulah yang menghalangimu pergi meninggalkan Karbala, akulah yang menghalangimu engkau kembali ke Madinah, dan sampai sekarang aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadapmu. Adakah pintu taubat untukku?" Khur Ar-Riyahi kemudian diterima oleh Imamul Husain. Imamul Husain alaihi salatu wassalam menjawab, "Sungguh jika engkau taubat maka Allah akan menerima taubatmu." Khur Ar-Riyahi kemudian meminta anaknya untuk maju medan perang hingga kemudian kepalanya terputus. Khur Ar-Riyahi berkata, "Innalillah, sungguh mulia wahai putraku, engkau telah berjumpa dengan Muhammad Rasulullah." Kemudian Khur Ar-Riyahi meminta izin kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam, "Izinkan aku wahai Aba Abdillah untuk melawan mereka. Akulah yang berhak untuk melawan mereka." Khur Ar-Riyahi sampai didoakan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Puluhan tentara terbunuh di tangan Khur Ar-Riyahi hingga kemudian datang seseorang dari belakang dan menghantam kepala Khur Ar-Riyahi. Ia terjatuh di atas tanah dan berteriak, "Assalamu alayka ya Aba Abdillah al-Husain." Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menangis. Ia berkata kepada Khur Ar-Riyahi, "Demi Allah, engkau adalah khur merdeka di dunia wal akhirah." Benar-benar merdeka di dunia dan akhirat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Allahumma inna nas'aluka biismikal a'zami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Berikan kesembuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah, jagalah keluarga kami, teman kami, sahabat kami, guru-guru kami, dan murid-murid kami ya Allah. Hindarkan mereka dari bencana musibah. Allahumma ya Allah, percepatlah singkirkan COVID-19 ini ya Allah dari Indonesia dan dari seluruh dunia. Allahumma ya Allah, berikan kekuatan iman dalam diri kami, dan jangan engkau cabut kami kecuali dalam keadaan mukmin, berada di jalan ahlul bait nabimu ya Allah. Bangkitkanlah kami bersama Al-Husain dan keluarganya. Bangkitkanlah kami bersama Rasulullah dan ahlul baitnya. Allahumma shfi mardal mu'minin. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi saudara kita yang hadir di tempat ini, dan terutama mereka yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan acara peringatan Abu Abdillah al-Husain alaihi salatu wassalam. Mudahkan rezeki mereka, berikan kemudahan terhadap mereka. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul fatihah qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ikhwan dan akhwat untuk berdiri. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya Zainab Sri Kandi Karbala, ya Zainab kau wanita surga, kau bawa amanat ibumu, kau berlindung dalam iman, kau bela Husainmu, kau jaga alimu, ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab Sri Kandi Karbala, ya Zainab kau wanita surga, kau bawa amanat ibumu, kau berlindung dalam iman, kau bela Husainmu, kau jaga alimu, ya Zainab, ya Zainab. Engkaulah cermin dari ayat la taqnatu, hanya Zainab yang dipanggil Aqilah wahyu. Kau pelita di hati, engkaulah putri Ali, ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab Sri Kandi Karbala, ya Zainab kau wanita surga, kau bawa amanat ibumu, kau berlindung dalam iman, kau bela Husainmu, kau jaga alimu, ya Zainab, ya Zainab. Ceritakan pada kami tangis Sukainah tentang bayi Abdullah yang tewas terpana, tentang bumi berdarah dan terbakarnya kemah, ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab Sri Kandi Karbala, ya Zainab kau wanita surga, kau bawa amanat ibumu, kau berlindung dalam iman, kau bela Husainmu, kau jaga alimu, ya Zainab, ya Zainab. Kau semakan pesan syahid dalam rintihan, kau menyalakan semangat dari tangisan, penyambung lisan Ali, kau menghidupkan hati, ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab.
kau bela Husainmu, kau jaga alimu, ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab, sikan di Karbala, ya Zainab, kau wanita surga, kau bawa amanat ibumu, kau berlindung dalam imanmu, kau bela Husainmu, kau jaga alimu, ya Zainab, ya Zainab. Bihubbul Husain sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ziarah singkat aja. Kak denak ada nak? Saya tak ketahuan. Pakai denak. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya Husain ibn Ali. Ayyuha syahid ya ibna Rasulillah. Ya حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.